Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Di episode terbaru dari Bincang Bareng Binder, saya mengundang seorang narasumber yang di-request berkali-kali oleh teman-teman yang sebagian besar atau mayoritas adalah bobotoh, siapa lagi kalau bukan Bang Irlan Alaransia. Welcome, Bang. Waduh, Bang Binder, thank you banget deh. Hatur nuhun juga buat bobotoh yang request. Nah, ini yang gue bingung, Bang. Justru yang request untuk gue mengundang lo, itu yang gue cek, mayoritas itu adalah bobotoh. Mereka sampai komen, Bung Binder tolong undang Bang Irlan. Ini Jakman yang objektif, yang bisa memberikan sudut pandang yang lebih logis. Bukan saja tentang Persija, tapi juga tentang Persib Bandung, tentang Persebaya, tentang juga klub-klub lainnya yang berkompetisi di Liga Indonesia, dan juga tentunya tentang sepak bola Indonesia. Tapi yang gue respect sama lo, bahwa gue suka akun IG lo nih. Nah ini teman-teman saya perlu sampaikan juga ini informasi kepada teman-teman yang nanti gue ingin lo coba jelasin ya. Ini bagus sekali nih. Di bio-nya Bang Irlan ada tulisan Tribun milik semua. Jangan kotori dengan kebencian, caci maki, dan rasisme. Persija selamanya bukan segalanya. Nah ini menarik nih. Persija selamanya bukan segalanya. Kemudian sepak bola hanya hiburan bukan kuburan. Ini bio ini yang sangat dalam ini, Bang. Nah, dari mana ini muncul ide untuk membuat tulisan seperti ini? Ya dalam karena mungkin perjalanan jadi supporter kali, Bang ya. Perjalanan jadi supporter yang saya teringat banget ketika kita pengen orang harus supaya mencintai Persija gitu kan. Kita kompor ini, beda Jakarta dengan Bandung, dengan Surabaya, atau dengan Medan, dengan Semarang, Jogja. Mereka itu kan ngedukung benar-benar karena memang asli warga situ. Dan timnya tim warga situ juga kan. Kalau Jakarta kan heterogen, Bang. Iya, betul. Macam-macam suku, ras di sini ada di Jakarta. Betul. Dan untuk mencintai Persija akan sulit tuh. Persija 1928, baru ada supporternya itu tahun 99, 2000. Masa, Bang? Iya kan? 97 The Jack lahir. Belum banyak jumlah anggotanya. 99 paling baru 1000-an. Sampai 2000 baru kita mulai agak banyak, ada 5000-an. Jadi kan butuh waktu. Nah, karena kita pengen nih sebagai The Jack, supaya Jakarta dicintai nih. Mencintai Persija gitu kan. Dan kita komporin teman-teman, yuk kita nonton Persija, Jackmania, kita gabung ke Jackmania tuh ini. Dan akhirnya terbentuk dan akhirnya banyak. Dan kita udah ngomporin, sudah nyebarin virus oren ke teman-teman, tapi tanpa kita sadar kita juga menanamkan kebencian gitu, Bang. Oh begitu. Saya zaman dulunya ketika kita pengen orang supaya cinta Persija, sampai akhirnya ketika ada klub yang rival kita gitu kan. Rival itu maksudnya bukan bermusuhan dong ya. Ketika Persija ketemu Persib, tanpa sadar misalnya saya melakukan sweeping gitu kan. Waktu lawan Persib, lawan Surabaya, kita melakukan sweeping, kita mencegat supporter lain ada apa enggak di sini. Oh begitu. Lu juga ikutan gitu kan. Dan itu yang menjadi saya tanpa sadar, gua menanamkan kecintaan orang ke Persija, tapi tanpa sadar kita menanamkan kebencian juga. Iya betul. Orang untuk membenci lawan kita itu tanpa sadar gitu. Nah kenapa bisa seperti itu, Bang? Ya itu tadi, karena kan yang ini kan akhirnya jadi rendet ke semua bio saya itu kan, Bang ya. Tanpa sadar kita menanamkan kebencian juga, yang akhirnya teman-teman jadi benci juga kan. Kita anggap Viking, Persib musuh gua, Persebaya bonek musuh gua. Begitulah supporter-supporter yang lain kan gitu. Nah akhirnya kan sekarang ini nih, ini kayaknya udah kelewatan nih, Bang. Makanya kita tanpa sadar kita menanamkan kebencian, bukan hanya kecintaan. Terus kedua, Persija itu ya selamanya, cuman jangan berarti Persija itu segalanya bagi kita kan. Kita mau ngomong harus Persija atau gue siap mati di Persija, ya enggak lah. Persija itu selamanya, sampai kapanpun kita dukung Persija kan gitu. Udah sebatas itu aja. Jangan dianggap Persija itu dewa gitu kan. Jangan dianggap Persija itu mungkin berhala gitu kan, atau Tuhan kita, ya enggak lah. Tetap kita manusia, ya jalani kodrat kita sebagai manusia apa. Persija bagian dari hobi kita kan, kesenangan kita. Udah sebatas itu aja sih gitu. Dan sejak kapan Bang Irlan ini menyukai Persija dan juga kemudian menjadi Jakmania? Gue dukung Persija itu baru pas zaman kuliah tuh, Bang. Zaman kuliah pas era reformasi tahun 99, 98 lah. Jadi saya dukung Persija
pas 99. Pas 99, oke. Nah, itu sebelum liga yang akhirnya Liga sempat berhenti kan? sempat berhenti waktu ada zaman reformasi. Nah, saya dukung Persija sejak saat itu. Jadi gabung ke Jackmania tahun 99 sampai sekarang jadi Jackmania, jadi pendukung Persija. Sempat beberapa kali jadi pengurus, tapi sempat juga jadi pengurus apa? Sebagai apa, Bang Irlan? Saya sempat jadi pengurus, pernah jadi korwil, pernah juga jadi sekretaris umum, pernah jadi ketua 3 juga, dan terakhir waktu zaman Bung Ferry sebelum ketua sekarang Diki Sumarno jadi ketua harian gitu. Oke. Jadi dengan kegiatan sehari-hari juga sempat menjadi pengurus. Apa yang dirasakan oleh Bang Irlan sebagai salah satu pengurus dari Persija? Maksudnya untuk bisa menjadi bagian dari klub yang Anda cintai, ya kan, yang Anda support, ya kan, apa sih lika-likunya yang Anda rasakan pada saat itu? Ya pastinya zaman dulu sama zaman sekarang beda nih. Zaman dulu kita nganggap mungkin lebih mudah ya dibanding zaman sekarang nih. Sekarang kan beda lah zamannya. Kalau zaman dulu anggota Jackmania nggak sebanyak sekarang, gitu kan? Iya, betul. Zaman dulu di era saya. Kita ada komando dari Bung Ferry ketua umum, semua korwil jalanin, dan semua anggota itu akan segan dengan kita korwil kan, dengan pengurus, gitu. Belum banyak komunitas, Bang. Jadi hanya Jackmania kan. Sekarang kan banyak komunitas. Di utara ada komunitasnya sendiri, dan di utara pun komunitasnya juga banyak, gitu kan. Begitu. Jadi terbagi lah ya. Terbagi gitu kan. Jadi ada yang Jackmania, walaupun sekarang kita tetap bendera Jackmania kan. Cuma kan banyak komunitas. Jadi dirasa dulu dengan sekarang beda gitu. Jadi kalau dulu mungkin kita lebih mudah dibanding zaman sekarang. Dan dulu juga kita lebih sedikit, lebih gampang ngaturnya kan gitu. Iya benar, lebih gampang lah. Lebih gampang. Dikoordinasi ya. Dikoordinasi lebih gampang. Kalau sekarang kan, ada era medsos, udah ada orang yang mungkin, kalau Bung Ferry bilang raja-raja kecil banyak sekarang, raja-raja gitu. kecil ya. Saya baru tahu loh ini. Jadi raja-raja kecil itu istilahnya, jadi ada satu komunitas atau satu daerah, satu nama yang ada pimpinannya misalnya kan. Jadi kan dia jadi kayak anggap raja-raja kecil gitu. Dan selama menjadi pengurus, ada gak sih momen di mana Bang Irlan merasa ya mungkin seharusnya Persija juara nih, tapi ternyata gagal? Ada gak sih di tahun berapa itu? Itu tahun 2000, Bang. 2000 kita kalah sama PSM tuh di semifinal. Itu saya merasa terpukul banget, ngerasa harusnya gue juara, harusnya Persija juara di Bung ya, sampai saya tuh di GBK itu Bung Ferry nangis, aduh ya Allah kurang apa sih kita nih ngedukung Persija, kok kayaknya Allah tega banget ini nggak ngasih kemenangan ke kita. Itu yang paling terpukul. Yang kedua pastinya pas Liga Indonesia dengan Liga, kan seharusnya kita juara 2 double tuh Bang ya. Tapi yang kita, kapan tuh? Itu waktu di Liga Indonesia kita kalah dengan Arema ya kalau Arema. Terus yang itu kita kalah juga, akhirnya kita tersingkir tuh kan. Tersingkir, akhirnya udah kita nggak juara. Yang pas lawan Papua ya kalau nggak salah itu. Jadi itu kita kan merasa udah pede banget tuh. Kita bisa ngawinin 2 gelar tuh. Pada saat itu juara apa ya sebelumnya? Ya itu kan Liga Indonesia juga. Liga Indonesia juga. Sama Liga apa yang Liga Danhill ya. Bukan Liga Jarum Bang itu. Yang awal. Jadi dari perserikatan waktu ada penggabungan. Bukan. Liga kan perserikatan digabung dengan Galatama jadi Liga Indonesia itu sekarang ini. Sekarang ini. Nah, sama ada lagi satu Liga Indonesia yang sekarang nih Bang. Jadi liga yang dicampur semua, divisi 1, divisi 2, divisi 3. Kan sebutnya Liga Indonesia atau Liga Jarum waktu itu. Oke. Nah, itu kita kan harus yakin banget bisa ngawinin, tapi ternyata kita di final kalah sama Arema. Terus yang di final Piala Liganya kalah sama Papua kan gitu. Begitu. Gitu. Itu yang kita terpukul tuh. Harusnya kita bisa ngawinin 2 gelar kan. Tapi waktu 2001 menjadi juara? 2001 jadi juara, alhamdulillah ikut ngikutin juga. Itu adalah salah satu tim terbaik dari Persija kan? Ya, terbaik saat itu kan gitu Bang ya. Iya betul. Terbaik saat itu. Kedua, ya mungkin euforianya yang nggak kita dapetin sekarang juga gitu. Iya, sekarang itu yang udah paling besar itu euforianya. Karena ya susah sih ya kalau diungkapin kata-kata. 2015 punya cerita sendiri, tapi 2001 punya perjalanan sendiri gitu. Iya kan, betul. Kalau 2001 itu kan perjuangannya juga luar biasa kan. Karena kan ya ada legenda kita lah ya, misalnya Bambang Pamungkas yang yang pemain muda saat itu juga kan, dan dia juga
striker murni Indonesia gitu kan. Iya, betul. Dan striker yang satu-satunya pemain Indonesia yang hanya bermain satu klub di Indonesia, Iya, Persija ya, Bambang doang gitu. Betul, sempat dia kalau nggak salah ke Pelita Bandung Raya ya, sempat Mas juga Bandung Raya, ya kan sempat, tapi kemudian balik lagi Persija dan pensiun di Persija. Bahkan 2018 kan juara tuh Persija. Juara, betul. Nah, 2018 itu kan Persija gak langsung berada di papan atas tuh, Bang. Iya. Bahkan pelatihnya pada saat itu Teko ya. Teko itu musim kedua ya. Pada saat itu dia dikasih kesempatan lagi kan untuk lanjut dari 2017. Nah, waktu 2018 itu Anda pernah menyangka gak sih akan menjadi juara lagi gitu? Pertama nggak nyangka tuh, Bang. Kenapa nggak nyangka? Karena kan putaran pertama Persib kan di atas ya. Itu maksud saya kan nggak langsung ke atas, betul. Persijanya. Sampai ada istilah pucuk dingin itu kan. Nah, itu kan awalnya di situ. Oke. Cuman karena Persib kena kasus Haringga itu kan, Bang. Iya, betul. Akhirnya mereka nggak bisa main di Bandung mereka kan? nggak bisa main di Bandung dan mereka mungkin belum siap. Kalau Persija kan udah siap biasa main betul. partai usiran ya. Betul. 2018 Persija itu kandangnya sampai 6 gitu kan. Ada di Solo. Iya. Ada di Bantul, di Jogja. Iya, betul. Jadi di Bogor, di Bekasi, Cikarang sama di Jakarta. Betul. Jadi mungkin kita lebih siap karena sering ada partai usiran. Dan ketika putaran kedua, nah baru atmosfer juara itu benar-benar kita rasain. Kerasa, betul. Karena apa? Karena saya waktu itu masih pengurus juga kan. Saya mengkoordinir tur tandang dan semua tur tandang yang diberangkatin oleh PP Jackmania itu pecah rekor semua, Bang. Pecah rekor semua. Berapa ininya penontonnya? Pecah rekor semua. Pertama ke Sriwijaya, ke Palembang. Palembang itu kita paling banter itu 500 sampai 700 orang. Oke. Pas 2018 sampai 3.000 orang. Wow. Ke Palembang. Oke. Lalu ke Malang. Malang sampai hampir tembus itu 20.000 tuh, Bang. Wah. Malang 20.000, lalu Banyak Sleman, juga ya? Sleman Oke, juga oke, banyak. oke, Terus sampai Bali, Bali pun juga pecah rekor juga. Pecah rekor juga ya? Bali sampai 10.000. Wow. Makanya 2018 itu hampir semuanya pecah rekor. Jadi ya itu kita atmosfer juara itu udah benar-benar ngerasa banget sampai kan akhirnya kita bikin spanduk nyebar di Jakarta kan yang organik banget tuh. Betul. Saya lihat juga ya kota ini mau juara dan dari sana mulai ke kota-kota lainnya ketika waktu mau juara banyak yang pasang spanduk semacam itu juga, iya kan? Dan waktu 2018 itu kan Persija sebetulnya double champion. Iya. Sebelumnya Piala Presiden menjadi juara dan ada Simic yang mencetak banyak gol, bahkan dia menjadi top skor kan, juga kan pada saat itu. Tapi yang gua kaget pada saat itu Teko cabut terus langsung ke Bali. Lu ada ceritanya gak sih? Kok tiba-tiba dia langsung cabut ke Bali? Apa memang kontraknya sudah selesai pada saat itu? Sempat ngobrol-ngobrol ke sana kayak deket. Enggak, waktu saya ke Papua, termasuk rekornya Jackmania 2015 sampai ke Papua juga, Bang. Dari Jakarta? Dari Jakarta. Kita tuh berangkat sampai ada 80 orang gitu, Bang. 80 orang ke Papua yang bagi saya itu mustahil banget Papua gitu kan. Mahal juga kan ke sana. Di samping mahal, samping mahal kedua ini jauh banget kan. Dan itu pecah rekor semua. Sampai yang kita di ACL juga tuh, Bang, yang di luar negeri kan pecah-pecah rekor semua. Iya, pecah-pecah rekor untuk yang support di sana yang ke sana ya. Yang supporting di luar negeri kan. Pada saat itu Persija lolos fase grup gak ya? Lupa gue. Kita lolos sampai gagalnya pas kita lolos fase grup, gagalnya pas Simic ada kasus di Australia gitu. Kalau nggak kan akhirnya kita nggak punya striker kan. Dia nggak main ya? Dia nggak main. Andai kalau dia main saya yakin banget masih bisa menang dan kita udah siap-siap mau ke Jepang tuh, Bang. Kan lawannya sayang ya. Lawannya Urawa Diamond ya. Makanya itu kita lu ikut juga pada saat itu? Saya terakhir pas pulang dari Myanmar, yang ke Australia nggak ikut karena kan Simic memang kena sanksi. Kena kasus itu ya. Jadi kita memang niatnya mau berangkat ke Jepangnya nanti ternyata kita gagal sama Australia udah nggak lolos jadi. Nah, itu yang cerita Teko tuh gue sampai sekarang nggak ngerti. Apa memang kontrak dia sudah selesai ya pada saat itu? Kontraknya udah selesai, terus kedua yang saya dengar dari obrolan memang Teko mau cari tantangan baru. Karena dia sudah 2 musim juga di Persija. Dan dia kan juga udah bawa juara Bali. Dia Bali kan terus kemarin terakhir pindah ke... Enggak, dia setelah Persija pindah ke Bali. Bali ya. Bali terus back to back kan. Pengen tantangan baru sih katanya. Tantangan baru dan dia ternyata berhasil di Bali tuh. Iya. Tapi sebaliknya Persija pada saat Teko sudah meninggalkan Persija tuh gonta-ganti pelatih juga tuh. Iya. Gue ingat kalau nggak salah sampai pernah ada 3 pelatih ya satu musim itu 2019 itu. Iya. Yang sempat berada di Dream zona team papan bawah. Betul, kita bahkan itu kan Dream Team ya. Yang 2018. 2018 sebelum Covid itu iya, kan. Betul. Dan banyak pemain yang dipertahankan sebetulnya ke 2019. 2019 sih sempat saya kritisi tim saat itu kan. Karena skuad diganti kan. Saya bilang ini skuad juara kenapa diganti kan. Lagi itu saya sempat kritisi juga. Sampai akhirnya kan
2020 juga kan ada kita Dream Team tuh Bang ya, yang Oh, ada sampai ada Maklok, Evan iya, Dimas. semuanya kan, Tapi sempet sayangnya kan. kemudian terus pandemi kan. Terus pandemi, Terus juga perubahan yang signifikan juga di squad. Banyak yang juga pindah kan. iya perubahan lagi, dan tapi 2021 kan sempat Persija bikin klub bagus lagi tuh Bang kan, sampai kita Iya. ada pemain asing yang lulusan Eropa semua jebolan Yang Eropa kan. Thomas Doll. Thomas Doll. Thomas kan. Doll. Nah, Itu 2022 kan. enggak, yang 2021 dulu Bang, yang Iya, pas iya, betul. yang masih apa? Masih si itu yang pelatih Italia ya. Pelatih Itali Bang, iya. Iya, tapi itu dia gak berapa sukses juga dan dia gak sampai selesai nggak juga. sampai selesai, Tapi karena kan materi pandemi. pemainnya bagus. Materi pemainnya kan bagus. Iya, betul. Jadi kan hampir pemain jebolan, ya kan ada Marco Motta. gitu Marco di situ, Motta Bang. pada Iya. saat itu dari Italia Nah, kan. pas Thomas Doll baru, walaupun Thomas Doll saat itu Bung Ferry sih sebenarnya sempat agak ragu, karena apa? Karena kalau pelatih Jerman, pelatih Eropa pasti akan gagal. Dan memang kebukti. Kita memang bagusnya pelatih itu diambil dari Afrika atau dari Amerika Latin sih Betul. sebenarnya. Tapi Thomas Doll bisa sempat membawa sampai runner up loh. Bang. Benar, sempat bawa sampai runner up, cuman memang karena ya lagi-lagi mungkin karena ini sih Bang ya. Jerman sebenarnya kan awal pertama kan kita nggak bagus ya, Nggak bagus. Putaran kedua mungkin baru dieselnya meningkat, gitu baru kan. meningkat, Cuman memang ya. karena udah ketinggalan poin banyak sih di kandang kita saat itu. Tapi cara bermainnya Persija dengan Thomas Doll, kalau menurut gua, aduh, Iya. sistematis banget dia. Sistemnya tuh jalan. Tapi setelah Thomas Doll ini, yang gua bingung, kemudian Persija turbulensi lagi tuh Bang. Iya. Iya kan? Bahkan musim keduanya memang nggak sempat di atas, kemudian Thomas Doll selesai ya kan meninggalkan Persija. Dan setelah itu gue ngelihat Persija sulit banget untuk bisa bersaing di papan atas kan. Bahkan Carlos Peña yang masuk, yang gue inget tuh dikasih target 4 besar. Ya kan, gue kira Persija akan target juara, tapi ternyata 4 besar. Dan 4 besar pun nggak berhasil. Kemudian Carlos Peña pun meninggalkan klub, ya kan sudah selesai duluan sebelum kompetisi berakhir. Ricky Nelson ambil alih. Dan sekarang masuk musim ini Mauricio Souza. Nah, gue jujur, gue gak pernah memperhitungkan atau mengunggulkan Persija untuk menjadi salah satu calon juara musim ini, Bang. Ini jujur, ya kan? Karena gue gak tahu Persija akan kontrak pelatih mana. Pemain-pemainnya seperti apa yang akan mereka bawa. Karena sebelumnya bersama Carlos Peña, kalau menurut gue, materi pemain yang asing ini biasa-biasa saja sih. Ya kan? Karena kan kita tahu di Liga Indonesia materi asing ini harus kuat. Karena tim-tim lain juga berpatokan pada materi pemain asing mereka, apalagi di back dan kiper. Kan banyak kiper sekarang, pemain asing. Tapi ternyata dengan Mauricio Souza masuk, gak butuh waktu lama, ya kan Persija ternyata bersaing di papan atas, Bang. Dan yang gue bingung sebelumnya, target dari Persija itu untuk menjadi juara. Padahal musim sebelumnya targetnya adalah 4 besar. Tapi dengan mendatangkan Mauricio Souza, banyak pemain baru, tiba-tiba Persija sekarang berada di zona papan atas, sementara berada di peringkat nomor 2. Dan merupakan salah satu atau tim kedua yang paling produktif setelah Malut United. Nah, lu pernah menyangka gak sih dengan masuknya Mauricio Souza, banyak pemain Brazil, Persija sekarang punya peluang loh untuk menjadi juara? Seumur saya dukung Persija, itu kayaknya belum pernah ngalamin deh Persija itu pas liga dimulai langsung peringkat pertama tuh Bang. Oh, Kayaknya belum begitu. pernah. Belum pernah ya? Selalu makanya saya lihat kayak ini, wah ini kok peringkat pertama ya. Biasa kan kita peringkat 4, 3, 2. Sekarang peringkat 2. Nah, Sempat peringkat pertama, sempat. Peringkat pertama Sempat, kan. Dan iya. itu bagi saya, kayak selama gue dukung Persija kayak belum pernah ada gue ngalamin. Langsung gitu. Langsung di situ langsung, Iya. wah optimis nih kayaknya bisa juara deh. Kenapa bisa juara? Pertama ngelihat pemainnya kan memang skuadnya asing semua Bang ya. Dan skuad asing semua dan rata-rata Brazil semua kan. Betul. Kalau yang kita ngeliat pasti ya udah padu lah nih mainnya. Iya. Jadi udah tahu cara mainnya kan, udah sehati lah, se-chemistry komunikasi gitu kan. juga enak. Saya yakin pasti juara di situ. Dan memang kita keplesetnya kandang paling sangat kita sayangin pas lawan Arema aja kan itu. Nah, kenapa itu bisa kalah gitu kan? Iya. Dan ada yang mengatakan bahwa karena di pertandingan tersebut Arema FC menurunkan beberapa mantan pemain Persija yang termotivasi melawan Persija. Kan ada Rio Fahmi, ada juga Hansa Muyama ya. Kemudian ada Fransa juga. Makanya kan dan ada pertama ya hampir semua tim kalau lawan Persija pasti mainnya bagus banget. Gitu kalau saya ngeliat. Tiba-tiba ya. Tiba-tiba kayak dan mainnya PSM, defensif banget. PSM kemarin kalah. Tapi waktu lawan Persija kan nyaris menang dia kan. Walaupun akhirnya kalah, tapi kan beda mainnya PSM. Beda. Gitu. Saya lihat hampir semua pemain yang lawan klub yang lawan Persija pasti mainnya berubah. Oke. Apalagi
Arema main di Jakarta kan yang didatengin. Iya, betul. Aremanya baru sebanyak itu. Di 5 kandang ribuan aja ya? mereka nggak banyak kan. Iya, nggak Mungkin banyak. ada motivasi ya lebih beda lah. Itu rekor Bang. penonton ya, kalau nggak salah 56.000 Itu atau berapa rekor itu? penonton dan rekor penonton away yang datang ke GBK yang saat ini terbanyak Aremania. Itu. Pada saat itu Pada ya. saat ini ya. Tapi Persijanya kalah. Nah, menurut lu faktor apa itu yang membuat Persija kalah pada saat itu? Dan itu di luar dugaan. Iya, di luar dugaan. Bahkan gue menanyakan beberapa kawan yang Jakmania, gue nanya, nih bisa menang gak nih Persija? Ya seharusnya menang lah lawan Arema FC. Ya jelek-jeleknya draw lah kita. Iya. Karena pada saat itu Persija butuh kemenangan. Betul. Karena kan coba untuk Karena melewati kan, Persib gitu. Iya, karena kan Bordeaux-nya menang, terus Persibnya menang. Menang kan, menang. Kan kita Lawan senang Malut, juga. lawan Malut menang. Ya nggak tahu karena penyebabnya apa. Cuma saya lagi-lagi ngeliat ya karena emang motivasi lawan Arema lebih besar karena ada Aremanianya sebanyak itu. Kedua juga mantan-mantan pemain Persija kan saya lihat Rio Pape mainnya bagus di situ kan. Bagus. Makanya waduh sempat kita pikir ngapain dibuang atau kenapa dikasih ke situ gitu. Iya, Padahal nggak ada masalah gitu kan. Apa karena masalah lelek-ledekan yang siapa? Rizky Ridho sama Rio out. Oke. Gitu-gitu. Dan kalau musim ini kan kalau kita melihat di putaran kedua, Persija kan tim yang boros ya Bang. Iya. Banyak sekali pemain-pemain baru yang mereka kontrak. Ada sampai pemain pinjaman yang dari India yang merupakan pemain terbaik tuh di sana. Iya. Dan juga top skor tuh di sana Northeast. Walaupun Aladin ini kan sudah memperpanjang kontraknya di Northeast Bang. Jadi dia setelah selesai 6 bulan di Persija dia akan kembali ke India. Kecuali nanti Persija Kontrak. tebus ya kan kontrak, tapi ya kayaknya Northeast tetap mau dia lah karena kan sebelumnya kan tertunda. Liga India sekarang udah jalan Liga India. Dengan begitu banyak pemain baru masuk di putaran kedua ini, kalau bagi gue sesuatu yang baru sih di Persija. Banyak loh, 7 kalau nggak salah masuk. Iya kan ada Shane Patinama juga, ada Mauro Zylstra juga, ada Jean Mota yang pernah bermain bersama Messi Bang. Ini pemain-pemain bagus semua loh yang masuk loh di putaran kedua. Artinya secara kualitas nih memang sesuai kebutuhan Persija sehingga Persija sekarang punya kedalaman skuad. Berarti musim ini nggak ada kesulitan finansial dong seperti musim lalu. Nah tunggu dulu, gue mau tanya dulu, musim lalu kok bisa ada kesulitan finansial Bang? Coba, lu ada dapat info gak sih? Setahu gue nih Bang ya, dukung Persija, kayaknya Persija nggak pernah kesulitan finansial dah, kayaknya sih ya. Karena apa? Karena kan kita udah disupport Bang. Bakri itu kan sesuatu yang support Persija, kan kayaknya mustahil lah kalau Persija kesulitan finansial. Cuma memang kesalahan mengelola finansialnya aja kali. Ketika orang yang dipercaya oleh Bakri, oleh Pak Nirwan siapa, yaitu mungkin saya melihatnya sih kesalahan finansial aja sih Bang. Karena kayaknya mustahil. Udah modal kita disupport oleh Bakri, terus kedua supporternya juga banyak. Iya, kan dan gitu. penonton banyak yang datang ke stadion. Dan Jackmania dari zaman Lebak Bulus sampai sekarang itu saya yakin banget klub atau manajemen nggak bakal kerugi masalah tiket dari sisi penonton Bang. Karena kita pasti bayar. Karena kita nih di Jackmania kan, di pengurus Jackmania kan selalu ngedidik anak-anak tuh ya untuk nonton bola bayar tiket kan gitu. Jadi nggak ada yang free. Nggak ada yang free, nggak ada yang gratisan. Kalau ada gratisan pasti kan dari manajemen. Dari manajemen ke sponsor kan. Kita mah nggak ada yang gratisan Bang. Bahkan Senayannya ketika direnov seperti sekarang ini kan, itu pintunya kan gampang kalau kita mau dorong aja mah. Di zaman dulu kan gede gitu kan, besar. Itu susah tuh, perlu berapa orang. Kalau sekarang mah didorong juga pasti jebol tuh Bang. Cuman anak-anak nggak ada yang bisa ngejebolin Bang. Jadi tertib lah. Karena tertib. Jadi kita tuh kekuatannya kan udah dimodalin oleh Bakri, Nirwan gitu terus kan. Animo penonton. Terus supporternya banyak, sponsor juga kan ada. Jadi dan saya dapat informasi ini benar atau enggak, gue nggak tahu. You boleh jelasin nanti bahwa tiket Persija nih paling mahal nih. Ya, untuk saat ini paling mahal. Paling mahal ya? Musim ini. Musim lalu juga kan kita harga nggak pernah berubah nih Bang ya. Kita harga untuk di GBK itu kan 150.000. Paling murah? Paling yang bawah. Yang paling rendah. Kecuali di atas ya, kalau di atas dibuka kan itu 100.000. Tapi sementara ini yang 150. 150.000. Itu paling rendah harga itu ya? paling rendah, itu kan yang rata tuh utara, timur, selatan. Itu tiket supporter. Itu sold out biasanya? Itu kalau tergantung lawan ya? Untuk pertandingan besar pasti sold out gitu. Karena kan memang tiket utara, timur, selatan kan memang didistribusi ke Korwil. Jadi itu sudah cukup bagus dong penghasilan. Apa karena musim lalu Persija gak punya kandang yang tetap, tapi 2018 gak punya kandang yang tetap, aman-aman aja?
mungkin salah pengelolaan kali Bang. Saya juga termasuk kan sering kritisi, tetap saya nggak dari siapapun presiden klubnya kan, ketika memang saya anggap ngelola nggak benar kan pasti akan saya kritisi. Termasuk Prapanca kan di era pertamanya 2000 kemarin kan tuh sempat saya kritisi juga kan. Ini kan di eranya lagi. Ya mudah-mudahan sekarang ketika skuadnya udah bagus, terus kita ada di track yang benar gitu kan. Sekarang ya, ini jalurnya udah jalur juara ini. Udah jalur juara nih, karena saya yakin banget bisa juara. Karena apa? Karena masih ada partai-partai kandang yang kita kalah di tandang, itu bisa kita curi nih. Kita masih ada lawan Persebaya, kita masih ada lawan Persib, kita masih ada lawan Borneo besok kan. Betul, Dewa. Lawan Dewa juga. Lawan Dewa kan kita menang, Pak. Main di kandang kan? Main di kandang kan? Main di kandang sekarang. Main di kandang sekarang. Jadi maksudnya yang kita kalah poin di di Bandung, kita kalah di Borneo. Betul. Kita bisa ambil lagi nanti besok seperti di kandang. lawan PSM, kalah di PSM. Kalau di PSM kemudian besok menang. kita menang lawan dia di sini. Iya, jadi masih ada poin-poin yang kita bisa curi lagi tuh. Jadi mudah-mudahan ya juara sih, apalagi dukungan dari Pemda gitu kan. Oke. Terus Sportsa juga sekarang kita termasuk yang mencari rekor terus nih Bang, nggak pernah sepi kan. Sekarang ini Sekarang kalau ini kan, nonton baik di JIS ataupun di main GBK. Di JIS atau di GBK, dan kita besok banyak main di JIS kan. JIS kan belum pernah kalah tuh Bang. Belum pernah kalah, betul. Yang kalah itu di GBK, yang lawan Arema FC. Nah, apa bedanya sih main di JIS dan GBK? Coba, lu kan sering nonton di sana. Saya pernah turun ke bawah dan itu nggak ada penonton ya. Di mana? Di JIS. Oke. Turun ke lapangan. Turun ke bawah ya, pengen ngelihat sekelilingnya aja, katanya wah bikin merinding tuh kan. Masa? Merinding. Padahal asli, kosong. Makanya gimana kalau pemain dan itu ada supporter lawan, makanya kayak kemarin kiper PSM blunder kan, saya yakin tuh pasti dia merinding tuh. Karena ini dan rame loh itu. Dan itu deket banget Bang. Kan kiper tuh di sini kita gitu. Betul, jadi betul. mungkin kalau nggak kuat-kuat mental banget agak berat juga sih. Makanya mudah-mudahan sih sebenarnya lawan Persib, lawan Persebaya bagus sih mainin di JIS. Biar pasti poin 3. Tapi nggak mungkin. Tapi kalau Persib kan penonton pasti membludak. Kayaknya kemungkinan kan di GBK kan? Iya. Untuk pertandingan partai besar di GBK. Di GBK Persebaya kan? sama Persib kayak di GBK. Supaya bisa 50 ribuan yang datang, lebih dari 50 ribu. JIS kalau nggak salah berapa? 30. Sebenarnya JIS besar. Cuman mungkin berapa yang dibuka tiket JIS biasa? besar, cuman memang karena aksesnya itu ya Bang ya. Akses sama itu. sekelilingnya itu kan Betul. yang belum representasi buat datangnya penonton banyak. Makanya kan di JIS itu tier 3 itu nggak pernah dibuka. Yang paling atas itu biar aman lah. Biar safety kan. Iya. Oke, kalau dengan pemain-pemain sekarang yang masuk di Persija, sebelum nanti kita kembali ke finansial, karena menarik tadi yang lu ngomong soal support dari Pemda. Ya kan, tapi itu nantilah. Nanti dulu, sabar ya kan. Nah, gue ingin nanya dulu soal pemain-pemain yang sekarang gabung ke Persija. Yang gue bingung kok, oke lah, memang banyak pemain Brazil, mereka kemudian bisa nyetel karena satu bahasa, pelatihnya juga sama seperti itu. Tapi yang gue bingung kok pada emosian nih mereka. Bahkan Alano, yang kita tahu sudah 7 kali mendapatkan penghargaan Man of the Match, bahkan sampai banyak yang ngomong ke gue, banyak yang DM, ini sudah buka counter HP nih dia. Karena sponsornya kan HP, dia kan dapat HP terus. Tapi Alano saja sudah mendapatkan 11 kartu kuning, Bang. Terus Mauricio Souza juga mendapatkan banyak kartu kuning sampai dia sempat absen juga di pinggir lapangan, dia akan mendampingi tim. Ini apa sih yang membuat para pemain Persija kok emosinya tinggi gitu? Ada beberapa kali juga kartu merah pemain mereka yang dapat. Kalau menurut Bang Irlan, apa ini faktornya? Kalau saya sih ngeliatnya ketika pertama kali nonton latihan Persija di Sawangan ya. Pertama kali ini pemain-pemain baru datang. Terus sama kedua ketika ada pertandingan yang big match nih, kayak waktu lawan Persib. Itu kan teman-teman Jackmania datang tuh ke tempat latihan. Kasih semangat lah. Kasih semangat. Ya kan? Terus sama kedua atmosfer di kandang nih kan. Supporternya Jackmania banyak juga. Sampai keluar, sampai terakhir kemarin ke Ternate, Malut kan tetap banyak juga. Dan itu yang membuat yang membuat saya yakin nih kayak pemain Brazil ini, mereka wah gila nih, auranya kayak di Brazil juga gitu. Supporternya fanatik juga. Makanya dia jadi kayak merasa memiliki gitu. Dia merasa memiliki Persija dan dia merasa gua harus bawa Persija juara nih. Makanya jadi dia kebawa tuh Bang. Jadi kayak kebawa adrenalinnya tinggi, gua harus menangin Persija dan gua harus dapat 3 poin di tiap pertandingan. Makanya akhirnya jadi mainnya jadi kebawa emosi juga emosi iya. Sebenarnya agak sayang sih Alano, apalagi yang berkali terakhir juga kemarin kan dia kuning juga kan. Bahkan hampir merah dia. Hampir dapat kartu kuning kedua. Menang di Malut tuh bagus loh Persija loh. Dan seharusnya Persija dengan cepat udah kill the game. Cuman banyak peluang yang mereka miss.
Nah, lu menduga gak sih Persija akan menang di Malut? Karena Persija kan 2 kali nih nahan Persija di kandang. Musim lalu dan musim ini juga di pertemuan pertama. Tahun lalu kan kita menang juga Bang 1-0 di Malut. Iya, yang Gayos, Gayos langsung kan. Tapi maksudnya waktu di Persija kan ditahan imbang. Musim ini juga nih di awal musim. Dan materi pemain Malut kan lebih baik musim ini, apalagi dengan begitu banyak mantan pemain Persib yang musim lalu juara dengan Persib. Nyaris sebenarnya kita seri juga Bang ya. Nyaris hampir itu. Injury time-nya panjang kan. Karena injury time panjang, dari itu makanya membuat Alano jadi agak kesel Marah ya, juga jadi agak emosi. Tapi yakin sih emang kemarin makanya dengan skuad sekarang ini saya yakin mau main di mana aja sebenarnya sih kita bisa menang. Sebenarnya yakin banget. Oke, apa yang bisa membuat Persija ini terpleset? Mungkin imbang ataupun kalah. Contoh, main di Semen Padang. Semen Padang kan lagi di zona degradasi. Sebenarnya itu momentum Persija lagi menang. Tiba-tiba lawan Semen Padang, main di Semen Padang kalah. Oke, ada faktor kartu merah. Tapi kan dengan materi pemain Persija minimal draw lah itu game. Tapi kalah mereka dan Jordi gol bunuh diri kan. Kalau lawan Semen Padang kan masih awal sih itu Bang ya. Masih awal. Masih putaran pertama. Masih awal. Dan ya itu kan kekalahan kita. Terus PSM juga kalah juga. Kalah 1-1 semua kan sebenarnya sih. PSM 2-0. 2-0. Borneo 3-1 kalau nggak salah. Banyak, Borneo 3-1. Persib kita kalah 1-0. Ya. Walaupun mainnya gak jelek, ya kan bisa pegang bola. Nah, apa yang faktor bisa membuat Persija nih seperti yang baru saja lu ngomong, wah ini seharusnya main di mana saja bisa menang. Tapi kan mungkin ada salah satu faktor yang Persija harus jaga nih. Biar jangan sampai kita terpleset nih, Bang. Karena kedalaman squad sudah bagus putaran kedua. Pandangan Abang aja. Ya kalau gua sebagai Jackmania, sebagai pemain ke-12 pastinya pemain ke-12 berperan sih, Bang. Berperan ya. Berperan. Kayak di Bandung udah pasti auranya kan beda tekanannya Bang ya. Dan Bandung belum kalah loh. Dan belum imbang juga di GBLA. Dan terus juga di Makassar juga kan animo juga besar juga. Ya, besar, apalagi ngadepin tim sekelas Persija. Sampai Malut aja kan termasuk banyak juga tuh penontonnya pada saat itu. Walaupun malam loh. Iya, karena kan lawannya Persija gitu. Persija kan. Ya. Karena emang kalau pas lawannya dari Persija kan kita ini sama kayak Real Madrid kali Bang ya. Ketika Real Madrid main di mana aja kan pasti banyak yang nggak suka ya, banyak yang benci gitu. Pengennya kalah. Pengennya harus kalah. Iya. Ya gue supporter Real Madrid. Gue fan Real Madrid. Jadi kalau Real Madrid kalah, di sosmed tuh rame. Betul. Dan banyak yang akan DM gue. Tapi kalau Real Madridnya menang, nggak ada yang DM gue. Biasa aja. Iya biasa aja mereka dan nggak ada yang rame-rame. Kalau Madridnya menang langsung orang baru bilang waduh ini pelatihnya nggak benar. Kalau Madrid kalah dibilang pelatihnya gak benar. Kalau Madrid menang juga kadang-kadang dibilang pelatihnya gak benar. Padahal pelatihnya udah benar Bang. Oke. Jadi kalau menurut lu dari soal animo penonton ini yang penting. Jadi supporter Jackmania ini perannya harus besar lah ya. Iya pasti karena kita kan memang pemain ke-12 ya. Udah tugas kita supporting klub kita kan. Supaya dapat 3 poin di tiap pertandingan dan ujungnya kan juara. Gitu. Dan begitu pula kan klub lain juga gitu kan, lawannya Persija dan apalagi kayak biar gimana juga kan rivalitasnya Persija dengan Makassar kan juga tetap keras gitu kan. Tetap. Terus rivalitasnya Persija dengan Bandung apalagi gitu betul. Kan. Sama rivalitas kita dengan Semen Padang kan. Dulu juga Semen Padang kan juga punya rivalitas keras juga dengan kita. Kan zaman Perserikatan, terus zaman liga awal-awal juga kan. Sampai dulu kan liga awal-awal juga kan beberapa kali Semen Padang kan juga nyaris 8 besar kan dia masuk terus. Betul. Jadi memang rivalitasnya kan kuat. Beda kalau misalnya terus kedua apalagi Persija skuadnya kan pemain asing semua, pastinya motivasi pemain lokal gitu kan. Iya. Ini pemain berkelas semua nih. Gua harus bisa ngalahin kan. Harus bisa ngalahin. Oke, tadi kita sempat bahas juga tentang finansial. Kan artinya dengan skuad yang dalam, dengan sekarang banyak pemain yang berkualitas, ya kan seharusnya kan nggak ada masalah finansial lagi. Nah, tadi lu juga sempat mengatakan dengan support dari Pemda. Ya, kalau di sosial media banyak yang mengkritisi. Kok Persija, klub profesional yang besar sampai perlu support dari pemerintah daerah dalam hal ini Gubernur saat inilah Pramono Anung untuk bisa menjembatani sponsor mendukung Persija. Artinya dari hal finansial, walaupun kan nggak semua sponsor dari Persija itu BUMD. Dan kalau menurut gue yang pernah gue jelaskan juga di platform lain, sponsor BUMD itu juga nggak masalah. Karena liga kita juga disponsori oleh BUMN. Ya kan, yang tier pertama dan tier kedua. Cuma dari pandangan Jackman ini seperti apa? Karena di beberapa kesempatan atau acara lainnya juga, Gubernur DKI Jakarta ini lebih banyak juga atau sering bicara soal Persija. Gitu loh. Artinya ini kan sudah support secara terbuka nih bagi Persija Jakarta. Total, ya. Yang sebelumnya tidak banyak kita lihat
dari gubernur-gubernur sebelumnya akhir-akhir ini. Kecuali pada saat itulah eranya Bang Yos. Ya, kalau untuk supportnya Pemda ke Persija, benar tadi kata Bang Binder kan, lewat BUMD ya. Iya. Ya, menjembatani lah. Menjembatani. Dan itu kan memang hubungan kerjasama antar perusahaan kan Bang ya. Kan Profesional. kan. Jadi bukan disupport kayak zaman dulu Liga kita kan disuntik dana oleh Pemda. Kan sekarang enggak. Jadi secara betul. Profesional. Jadi contoh aja Pamjaya ngasih supporting ke Persija dan Persija kan ngasih lagi ke Pamjaya benefitnya apaan kan gitu. Dan bagi saya sih lumrah-lumrah aja kan, wajar lah. Apalagi Gubernur Jakarta juga wajar-wajar aja untuk ngedukung klub yang ada di Jakarta. Menurut gua wajar. Karena di semua daerah yang kita datengin itu pasti pemerintahan daerahnya benar-benar nge-supporting banget. Ya harus dong. Karena kan fasilitasnya kan juga milik mereka. Iya kan fasilitas milik daerah juga. Iya kan. betul. Itu wajar-wajar aja sih, sebenarnya nggak ada masalah gitu kan. Tinggal sebenarnya lagi-lagi nih dia yang ngelola Persija saat ini nih, ketika lu udah dapat bantuan dari Pemda yang sebelumnya juga udah ada bantuan dari support dari sponsor gitu kan, atau dari pihak pertama, pihak ketiga lah istilahnya, Bakri yang support, ya harusnya ya Persija bisa ngelola yang benar, jangan sampai ada lagi istilah kesulitan finansial, kesulitan kayaknya mustahil banget kalau Persija sulit. Ini tim ibu kota sih sebenarnya. Terus dengan support yang sekarang sudah begitu masif, nah, gua ada lihat nih Bang, ini screenshot nih Bang, yang gua ambil bulan, nah ini ya, ini gua tunjukin nih bulan apa nih. Tuh, Februari 7, 2026. Ya kan ini screenshot dari ini Presiden Persija ya. Prapanca ya. Nah, Prapanca kan selesai, sudah waktunya buktiin apa nih? Maksudnya buktiin. Ya, maksudnya apa ini buktiin untuk menjadi juara? Iya. Karena gua gak punya akses ke Presiden. Iya, bisa jadi gitu. Maksudnya udah selesai, mungkin menurut Prapanca udah selesai untuk siapin squad nih. Karena udah putaran kedua ini kan, ini Februari 7. Dan buktikan dengan juara, mungkin itu kali. Nah, kalau gak juara, gimana menurut lu kira-kira? Ini kan sekarang nih sudah seperti ini, artinya dengan support yang masif, kan tentu yang diekspektasi adalah juara, iya dong, dari supporter juga ada kan? Karena ini squadnya sudah mewah, Bang. Skuad udah mewah, bantuannya juga udah cukup gitu. Nah, bantuannya udah lebih dari cukup kalau menurut gua. Dan di mana-mana kan gubernur biasa bicara juga tentang Persija, iya kan? Iya, dan mainnya semua di kandang lagi kan, nggak ada partai usir. Dan GBK ya, kayaknya ada sekali dua kali main di Solo, tapi menang. Itu ya di Solo. Menang juga, lawan Kediri, menang juga 1-4 kalau nggak salah. Iya seharusnya. Dari Jakmania lah, yang gue ingin tahu. Kalau dari kita dari teman-teman, ya pengennya pasti juara lah ya Bang. Oke. Setiap musim aja kita pengennya juara terus. Itu hampir semua supporter tuntutannya semua kan juara. Semua supporter dari klub-klub lain juga maunya gitu. Dan sekarang, tapi ini sekarang kan persiapannya sudah mantap nih Bang. Harusnya nggak juara, tapi kalau misalnya sampai gagal juara, ya udah pasti ya Prapanca kan udah 2 musim juga ya di Persija. Ya udah otomatis harus diganti lah. Harus diganti karena kan ya kita anggap gagal. Dan apalagi ya, presidennya udah pasti kita anggap gagal dan pelatih ya saya nggak tahu. Pelatih targetnya juara kan? Pelatih kan targetnya juara. Cuman kan kita nggak tahu nih, ketika misalnya ini pelatih kan yang nunjuk kan tetap Prapanca juga, pemain juga kan dia gitu ya. Ketika nunjuk pelatih, ya kita anggap sebenarnya sih pelatih nggak gagal gitu Bang ya, karena kan dari awal musim sampai sekarang kan kita tracknya bagus. Permainan juga bagus. Ini harus fair kita. Jadi sebenarnya ya kita sebagai supporter walaupun tuntutan juara nggak kecewa banget sih menurut saya sih Bang ya tahun ini walaupun gagal. Seandainya nggak juara. Masih bisa dimaklumi lah. Masih bisa dimaklumi karena kita dari awal sampai sekarang nih tracknya masih bagus nih. Ya betul. Beda dari musim lalu lah. Atau musim sebelumnya lagi. Iya kan? Kalau ini kan kayaknya enggak. Walaupun tadi saya bilang Prapanca udah harus mundur. Cuman kan tetap tahun ini dia mau membawa Persija jadi tim skuad yang sekarang skuadnya kuat kan. Dan jadi, kalau runner up kan ada kemungkinan main di Asia juga. Iya, runner up main di Asia. Makanya saya bilang tahun ini ya nggak terlalu kecewa banget sih. Walaupun kita pengennya juara. Kenapa pengennya juara? Di tahun ini kan kita di tahun pertama gubernur kan gitu Bang ya. Ini tahun pertama ya? Gubernur. Anda itu hari ikut dukung gubernur yang sekarang ini? Iya ikut juga. Kan gubernur maunya harus juara nih, apalagi dia kan yang tadi Bang Birna bilang, benar gubernur ngomong di mana-mana tentang Persija. Dan menurut gua ya itu dia ngomong seperti itu karena dia memang cinta Persija. Jadi ya kebawa, karena fan bola itu biasa begitu Bang. Gua ke banyak platform juga, gue sering ngomong soal Real Madrid karena gue cinta Madrid atau Arsenal. Lanjut. Ya kan akhirnya gubernur ngerasa harus gue udah bawa Persija
kedalaman skuadnya gue bantu juga, terus gue bantu juga finansial. Walaupun nggak terlibat secara langsung ya, kan, dalam operasional klub nggak terlibat kan? Gubernur nggak terlibat, sampai kita aja supporter juga kan nggak terlibat sebenarnya kan. Iya. Nah, cuman jadi kan, ini manajemen lah. Iya manajemen, cuman kan Pramono gubernur sekarang kan support. Bahkan kan gubernur dengan Wagub beberapa kali kan sering bareng tuh. Nonton, iya. Dan itu kan yang sama seperti waktu Bang Yos kan. Sama. Anies pun juga beberapa kali nonton. Nah itu kan maksud saya, wah gubernur udah pengen banget kita juara, ya udah harus juara kan gitu. Cuman kalaupun gagal, enggak. Saya jujur enggak terlalu kecewa sih. Apalagi yang saya bilang tadi kan, Persija bukan segalanya sebenarnya. Persija selamanya. Jadi kita dukung Persija kalah dan menang. Ketika kita selalu teriak siap menerima Persija kalah, ya udah lo harus siap kalau Persija juga nggak juara kan gitu. Iya, nah ini pesan yang sangat bijak ya teman-teman ya. Jadi kalian juga yang merupakan supporter klub juga jangan cuma pada saat klubnya menang saja, ya kan, kalian dukung. Kalah boleh dikritisi Bang, ya kan, sepakat gak? Boleh dikritisi kenapa kalah atau apa, tapi jangan langsung tiba-tiba langsung nyerang pemain, nyerang pelatih, ya kan? Karena kan yang namanya sepak bola gak mungkin juga menang terus dan belum tentu juga juara terus. Dan teman-teman yang mengkritik sekarang nih Bang ya, nggak hanya di Jakarta, di tiap daerah, saya ngeliat juga kayaknya udah kelewatan sih sebenarnya Bang. Kenapa kelewatan? Itu? Karena gini, biar gimana juga kan lu sampai nih ya, lu bela-belain mati-matian klub lu gitu kan. Kandang, tandang lu nonton. Bahkan sampai lu ada siap mati gitu demi klub lu. Ketika ada klub lain yang jelek-jelek klub lu kan gak terima kan. Kita ribut tuh kan, bisa langsung dilawan lah. Langsung dilawan. Kan sampai bela-belain seperti itu gitu kan. Lu di tandang di mana-mana lu ribut gitu kan. Cuman ketika tim lu kalah gitu kan, lu protes. Dan protesnya sampai nunjuk-nunjuk gitu kan. Nunjuk-nunjuk sampai gak terima, sampai di stadion. Di stadion atau di tempat latihan. Sampai mungkin berdekatan lagi tuh Bang. Oke. Menurut saya kayaknya nggak bijak juga Bang. Itu pemain kan yang lu idolain, yang lu bintang-bintang, lu bangga-banggain, lu dewa-dewakan, tapi ketika kalah masa lu nunjuk-nunjuknya hardik ya sampai kelewat batas. Menurut saya nggak perlu kayak gitu lah. Kalau Jakmania musim ini nggak ada kan? Musim lalu ada kayaknya protes ya? Kita ada protes, cuman kebanyakan karena The Jackmania diwakili oleh pengurus pusat oleh PP Jackmania. Jadi yang mewakili, yang bersuara kan dari PP Jackmania. Iya. Nah, maksud saya udah minimal ketika kita mengkritisi ya jangan sampai kayak nunjuk. Karena nunjuk itu jadi kayak paradok aja gitu Bang. Lu di satu sisi mengidolakan, mendewakan, tapi di satu sisi lu mensetankan dia gitu. Kayaknya nggak ini juga sih. Dan pemain juga, siapa pemain yang mau kalah kan? Pasti mereka inginnya kan menang, tapi tim lawan juga pemainnya maunya menang kan. Betul, pemain mainnya maunya menang, juara, apalagi kalau menang kan pemain dapat bonus. Beda kalau kita kan supporter nggak dapat apa-apa kan. Ada bahkan yang mencetak gol yang gue dengar tuh. Iya kan. Oke, sekarang kan kita kan bicara soal juara nih, tapi Persija kan nggak bersaing sendiri. Ada Borneo FC, ada juga Persib Bandung yang supporternya tuh minta gue undang lo, ya kan, harus undang ini Bang Irlan, kita pengen denger nih. Nah, siapa nih rival Persija yang bisa menggagalkan Persija menjadi juara? Kalau Borneo, saya rasa udah habis kayaknya. Udah habis. Enggak, kan Borneo masih ada Bang? Iya, masih ada siapa tadinya, cuman peringkat kan 3. Cuman kurang kurang. Kayak sih kalau ngelihat kayaknya berat lah Borneo. Karena nomor 2-nya ya kalau nggak Persija lah kan gitu. Dan saingan terdekatnya ya pasti Persib lah. Persib. Apa yang membuat Abang berpikir bahwa Persib ini menjadi saingan terberat Persija? Padahal Persib musim ini juga komposisi pemainnya beda total juga kan, banyak pemain baru ini di Persib juga sama seperti Persija. Apa faktor apa sih yang membuat Persib yang kemungkinan bisa menggagalkan Persija menjadi juara? Dia pasti pertama Persib kan memang tadi dia belum pernah kalah tuh Bang ya di GBLA, sering di GBLA belum menang terus. Menang dan kalau nggak salah itu target Persija musim ini. Sapu bersih di kandang. Betul kan? Benar kan? Kalau nggak salah seperti itu kan? Sapu bersih di kandang ya. Dan Persib tadi saya bilang di kandang dia belum pernah kalah, belum pernah seri juga di GBLA gitu kan. Terus kedua dia setiap main dimanapun kayak kok menang-menang terus gitu. Kita kan ketika Persija main, Persib main, kita pengennya kan kepleset kayak dan ternyata dia kan menang-menang terus. Menang atau imbang? Atau imbang. Kalau Borneo kan kita beberapa kali bisa ngelihat dia kalah-kalah gitu kan atau seri. Jadi kita anggap udah ada habis dah Borneo. Karena kalau nggak salah Persib baru kalah 3 kali loh. Lawan Persijap, lawan Persita, sama lawan Malut. Baru 3 mereka kalah. Persija kalau nggak salah 5, Borneo juga 5. Dan kedua ya pasti motivasinya Persib ya. Dia ketika udah back to back kan pasti dia pengen juara lagi 3 kali berturut-turut. Itu yang membuat jadi kayaknya sih kenapa Persib sekarang ini lebih
kalau bahasanya Sunda edan gitu ya kan. Itu sih. Ya tapi saya yakin Persib bisa kejegal di kandang Persija, pasti dia kejegal nanti. Itu kalau nggak salah pekan 32 loh. Nanti di apalagi itu di GBK. Ya, di ya? GBK. Harusnya di GBK dong. Di GBK, pasti di GBK kalau lawan tim besar. Dan semua tim-tim yang kita kalah di kandang di kandang mereka. Di kandang mereka kan sekarang mainnya di kandang semua. Iya, itu salah satu keuntungan bagi Persija. Bagi Persija juga. Iya. Oke, apa yang Bang Irlan lihat dari Persib yang membuat mereka musim ini juga solid seperti 2 musim sebelumnya, Bang? Pemain-pemainnya kan baru. Apa faktor pelatih, Bojan? Ya Bojan udah 3 musim ya. Ini musim ketiga dia. Musim ketiga kan. Makanya tadi saya bilang motivasi udah pasti beda tuh, Bang. Bojan apalagi sekarang kemarin bawa juara, sebelum bawa juara, sekarang kan tahun ketiga dia mau juara yang ketiga kali, udah pasti itu motivasinya udah lain tuh, Bang. Makanya saya bilang saingan pertama terberat ya pasti Persib dari awal saya bilang. Dan Bojan kalau nggak salah belum pernah kalah lawan Persija, Bang. Oh iya? Iya, belum pernah dia sebagai pelatih Persib. Besok kita kalahin, Bang. Di kandang. Oke, apa nih terakhir yang Bang Irlan khawatir tentang Persija untuk musim ini nih? Kalau kita lihat materi pemain sudah berkualitas, ya kan? Squad sudah dalam. Finansial oke, kuat, bisa main di JES atau GBK. Ya kan, kalau gak bisa main pun main di luar masih bisa menang. Sebagai status sebagai tim tuan rumah. Oke, apa nih kira-kira faktor yang bisa membuat Persija nih nanti kesulitan? Tadi kan Abang ngomong soal pemain ke-12. Apalagi mungkin ada sesuatu yang lain. Nah, kalau soal wasit gimana? Ya, yang kita khawatirin pasti namanya supporter ya. Faktor non teknis itu yang kita khawatirin. Apa itu? Faktor non teknisnya walaupun Persija beberapa kali sering ngadepin kan. Sering kita lalui dan kita bisa lalui lah, akhirnya bisa ngatasin. Faktor non teknisnya yang pasti karena kejadian kayak waktu kita partai kandang dan akhirnya kita harus main di Solo kan. Yang tadi kita minta di Bogor awalnya nggak dapet, pindah lagi. Iya. Itu yang kita khawatirin. Bekasi juga nggak dapet juga kan? Nggak dapet juga. Oh, itu berat. Nanti kalau harus ke Solo. Nah, makanya kita khawatirin faktor non teknis. Terus kalau nggak salah Solo itu hari tanpa penonton. Tanpa penonton. Iya, benar nggak sih? Tanpa penonton. Kenapa? Kan tuan rumahnya Persija pada saat itu ya. Lupa juga tuh gua kenapa itu ya. Ya dari pihak situnya, Bang, dari pihak keamanan panitianya. Oke. Yang dari polisi daerahnya stadion nggak ngizinin untuk ada penonton gitu. Dan yang kita khawatir faktor non teknis. Oke, kita ada kandang nih GBK atau JIS. Cuman kan ini aja udah ada isu nih JIS nanti mau dipakai konser buat ada lagi dari Korea lagi kan. Itu udah pasti kita udah nuga-duga ya ini mah bakal kita nggak bisa main setelah Idul Fitri. Ini ada lagi ya? Nanti kan wah ini bakal gagal lagi. Kita mau GBK, udah pasti kan GBK punya negara ya. GBK timnas mau main nanti akhir Maret. Kayak kan udah faktor non teknis itu yang kita khawatirin tuh. Otomatis kan kita akan main keluar. Ketika main di luar, pemain pasti akan kelelahan tuh, Bang. Pasti akan capek kan. Karena traveling. Karena kan mereka bilang lebih nyaman tuh mainnya udah di Jakarta gitu kan. Karena kan mereka lebih familiar juga di Jakarta kan. Kalau mesti pindah-pindah lagi kan lebih ini. Itu yang kita khawatirin. Mudah-mudahan aja sih Pemda yang benar-benar support kita, support secara ya hal kayak gini lah yang faktor nanti harus dipikirin. Mudah-mudahan ketum bisa ngebisikin gubernur gitu kan, Pak jangan sampai nih kita ntar ada faktor non teknis lagi nih. 2018 juga kan termasuk ada faktor non teknis, Bang. Ada ya. Kita kan harusnya main di GBK, cuman ada acara keagamaan di GBK dan akhirnya kita kan nggak boleh main di GBK. Pernah. Cuman waktu itu kan kita ngeyakinin tuh, ngeyakinin gubernur saat itu Pak Anies, Pak tolong dong Pak usahain ke Polda supaya kita bisa main di terus GBK. Dapet. Akhirnya dapat kan gitu. Itu yang kita pengen sih. Mudah-mudahan faktor non teknis kayak gitu yang dulu teman-teman pengurus ngebisikin gubernur saat itu, yang sekarang pun semoga bisa ngebisikin juga kalau ada faktor non teknis. Iya, tapi kedepannya juga kalau menurut gue Persija harus punya home base, Bang. Iya. Jadi jangan sampai harus menunggu main antara JIS atau GBK. Iya kan? Sebenarnya kan JIS home base Persija. Iya itu maksud gua, artinya jangan sampai kayak JIS nanti mau pakai untuk konser seperti yang Abang ngomong, tahu-tahu mau ke GBK ada kegiatan lain, tahu-tahu mau ke sekitarnya nggak bisa. Nah ini kan bagi klub ya mereka akan kebingungan mau main di mana nih kita, apalagi bagi pemain kan. Dan pasti kalau traveling cost dong, ongkos kan keluar lagi. Itu yang juga bisa mempengaruhi ini kan financial klub kan. Oke, kalau di antara pemain-pemain lokal Persija siapa nih menurut Bang Irlan pemain yang sangat berpengaruh di Persija nih? Iya pastinya Rizky Ridho ya. Rizky Ridho udah pasti itu pemain yang paling berperan lah ya di skuad sekarang ini. Terus kedua
pemain muda kita tuh Bang. Pemain mudanya kan baru diuji sekarang ini ya. Dan itu benar-benar kan dari Aditya Warman, terus hampir semua pemain muda kita sekarang pede main tuh Bang. Bayangin aja kanan kiri depan belakangnya pemain Brazil, pemain asing tapi mereka bisa. Donitri emang dari awal juga. Dan Donitri itu bakal diincar tuh Bang sama pemain sama klub di Malaysia gitu. Oh, udah ada ya? Udah ada yang ngincar. Terus kan, gak dilepas? Gak dilepas karena Donitri kan terakhir kita main lawan PSIM kan juga bagus dia tuh. Bagus. Ya Donitri itu. Pemain-pemain. Jadi Persija juga banyak mengorbitkan pemain-pemain lokal ya. Iya. Jadi tetap Rizky Ridho pemain seniornya ya sama pemain muda itu mudah-mudahan aja ketika dapat kepercayaan oleh pelatih sekarang benar-benar bisa tahun depan benar-benar bisa jadi tim inti itu, jadi tim utama. Lebih matang dan gue ngeliat Mauricio Souza fair kok. Dia kasih kesempatan juga kepada para pemain lokal kita kan. Jadi Bang Irlan ya konklusinya nih optimis Persija juara tahun ini dengan tadi yang kita sudah bahas lah. Banyak faktor. Gimana menurut Bang Irlan? Kan kalau Bang Irlan masih mengatakan bahwa Persib nih yang kemungkinan akan bisa menjegal Persija. Gitu ya. Nah, rasa optimismenya ini berapa persen nih kalau dari 100? Dari 100, 99. 99? Yakin 99% Persija juara. Waduh. Ini yang perlu kita tunggu nih. Gak apa-apa kan Anda supporter, Anda mengikuti bukan baru musim ini atau musim kemarin. Betul. Tapi Anda salah satu supporter yang sudah lama mengikuti Persija. Yaitu dari tahun 99. Dan tadi kalau kita bicara offline lebih mengerikan lagi pembicaraan kita. Yang gak bisa kita bicara online juga. Karena kan tadi saya bilang Bang, selama saya selamanya menjadi pendukung Persija, belum pernah ngalamin putaran pertama Persija ada di peringkat pertama terus kan gitu. Terus kedua, saya ngerasain aja kan, yang dulu Pemda kayaknya kita susah gitu ya, mesti ngemis-ngemis minta tolong gini-gini kan nggak peduli gitu kan. Kita ngalami pedulinya Pemda itu atau pejabat pemerintah daerah kan waktu zaman Bang Yos. Zaman Anies sedikit kita bisa dapat bantuan supporting dari dia gitu kan. Dia peduli sama Persija. Kalau sekarang ini udah all out nih total. Bahkan kalau Bang Binder ngelihat itu yang setiap nonton di VIP tribun tamu gubernur itu semua staf gubernur, semua komisaris, semua pimpinan, semua hadir. BUMD hadir semua Bang. Jadi rombongan gubernur itu kalau masuk nonton bola itu panjang banyak Bang. Kayak rombongan SBY zaman dulu. Jadi supportingnya benar total tuh Bang. Jadi hampir dan aura-aura kalau kita datang ke balai kota atau datang ke DPRD, datang ke dinas-dinas sampai kelurahan sampai kecamatan itu auranya udah Persija banget Bang. Oh sekarang ini? Sekarang ini sampai saya ini di kelurahan Rawa Barat kita mau ngadain nonton bareng di Blok S itu difasilitasi oleh Lurah Rawa Barat. Oh bagus dong. Camat Kebayoran Baru memfasilitasi. Jadi benar-benar memang semua jadi sinergis lah antara pemerintah atas sampai pemerintah bawah untuk nge-supporting Persija. Jadi kita ngerasa banget auranya Persija juara ini kuat banget Bang. Ya jadi artinya sekarang Bang Irlan ini sudah merasakan aura juara walaupun masih ada sisa berapa? 11 pertandingan kalau nggak salah. 11 pertandingan. Kalau hitung-hitungan gue Bang, dari 11 ini kalau ada tim yang mau menjadi juara nih, Persib, Persija, Borneo, ini kalau hitung-hitungan gue harus menang 6. Harus menang 6. Cuman masalahnya nanti Persija mau ketemu Dewa, Persija mau ketemu Borneo. Maret nih. Ya, Borneo ketemu Persib. Kalau menurut gua, bulan Maret ini kunci bagi Persija, Persib ataupun Borneo untuk juara. Nah, menurut lu gimana nih? Ini pertanyaan terakhir. Ini kuncinya nih. Karena saling berhadapan mereka. Bertemu ya. Benar kan? Terus satu lagi, Persib mau melawan Persebaya juga. Nah, ini kunci nih. Maret, Persija mau lawan Dewa United juga. Borneo kemarin udah menang lawan Dewa United. Jadi ini bulan Maret ini kunci, Bang. Kalau di bulan Maret ini nih seperti Persija nih dapat nih dia maksimal lawan Dewa lawan Borneo. Terus Persib nih maksimal nih lawan Persebaya lawan Borneo. Artinya hanya Persija nih. Ya kan dan sebaliknya kalau Persija gak bisa menang atau apa nih akan berpengaruh untuk menjadi juara nih. Menurut lu seperti apa? Kalau feeling gua ini bulan Maret ini Bang kuncinya. Iya, benar Bang. Saya yakin banget Maret ini Persija bisa dapat 6 poin dari Dewa kan main di GGS. Dewa main di JIS. Kalau lawan Borneo main di JIS juga. Main di JIS. Udah confirm. Udah confirm kan tanggal 3 sama tanggal 15 kan. Nah, terus Persib mesti tandang ke Persebaya. Berat ya kan. Terus ke Borneo berat juga. Makanya ini momennya sebetulnya bagi Persib dan juga Persija nih untuk kuncinya di sini nih. Dan Persib pasti kejegal.
Borneo, ya saya mau Persib mudah-mudahan seri dah tuh biar. Jadi Persib kalah lawan Persebaya, lawan Borneo seri, Persija menang 2-2 aja. Terus jadi berapa itu poinnya di atas, jadi unggul Persija loh? Jadi unggul Persija. Kan kita sekarang beda 2. Borneo, beda 3 Borneo sekarang. Beda 1 ya? Borneo lebih 1 Enggak, pertandingan. Borneo dengan Persib 1 pertandingan mereka simpan yang tanggal 15. Iya. Jadi ini kuncinya dong, menurut lu juga sama ya? Iya, kalau Maret ini kita bisa menang dua-duanya dan mereka kejegal tuh. Dan sebaliknya. Semakin gampang itu. Dan sebaliknya juga, kalau Persib menang dua-duanya, Persija kejegal, nah itu juga kuncian juga bagi Persib. Jadi itu dia teman-teman, ini bulan Maret ini sambil nanti gua akan kontak lo. Ya kan apapun hasilnya, gak apa-apa kita ngopi-ngopi lah. Ya ini salah satu orang yang gue ketemu kita ngomong offline ini panjang lebar nih. Tapi gak boleh kita ngomong, yang kita ngomong offline bahaya. Oke, apa lagi mau disampaikan? Ya paling buat teman-teman semuanya Bang ya. Iya. Karena nah oke, ini pesan-pesan Bang Irlan kepada viewers. Oke, silakan Bang ke kamera. Ya pokoknya Persija itu kan selamanya ya, bukan segalanya. Dan juga buat semua supporter bola, cukup Kanjuruhan itu jadi tonggak lah ya, jadi tonggak, jadi momentum, jadi akhir dari segalanya. Rivalitas yang kebablasan, permusuhan, kebencian jangan lagi adalah di sepak bola. Karena apa? Karena semua tribun itu kan milik semua orang, Bang ya. Ada anak-anak, ada wanita, ada orang tua yang mereka pengen nonton bola. Yes. Kalau kita nonton bola ngeliat anak-anak, bapaknya bawa anak, itu saya ngeliatnya agak sedih kan. Ini bapaknya pasti anak yang nyuruh nih. Saya yakin banget bapaknya pasti bukan pendukung Persija, pasti anak ya kan. Dan mau bawa anaknya nonton bola. Terus kedua, Kanjuruhan jadi kita bisa ngeliat bahwa klub yang kita bela mati-matian, klub yang kita bela sampai mati gitu kan. Dan akhirnya klub nggak bela kita kan ya. Akhirnya klub masa bodoh. Ya udah, jadi apa sih yang lu mau kejar? Kegilaan apa yang lo mau buat, kegilaan klub yang akhirnya malah ngerugiin lo, malah membuat lo jadi mati-matian, nggak ada apa-apanya gitu. Jadi udahlah cukup. Jadi kita nonton bola hanya untuk kesenangan, untuk hiburan, bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk nunjukin jati diri kita, bukan untuk nunjukin superioritas kita. Cukup akhiri kekerasan, permusuhan, dan sepak bola hanya hiburan bukan kuburan. Iya, ini penting sekali, ini pesan yang sangat bijak. Maka itu gue lihat bio lo itu sangat dalam, dan juga itu adalah bio yang memberikan edukasi juga kepada supporter kita. Ya kan, bagaimana harus tertib. Karena orang datang ke stadion pengen nonton bola, dia terhibur, kemudian dia pulang aman dan nyaman, Bang. Betul. Kemudian dia juga bisa ngambil foto-foto, video, ya kan dia taruh di story dia happy-happy balik. Next week ada pertandingan atau next 2 weeks dia bisa balik lagi ke sana dengan ayah dan ibunya. Dan hal-hal seperti itu adalah hal-hal spesial yang nanti mereka akan ingat kalau mereka sudah besar. Karena banyak kawan-kawan gue yang sering nonton pertandingan bola di daerah, nonton Persebaya, nonton Persib, mereka sering cerita, oh gue dulu pergi dengan bokap gue dulu pergi dengan bokap nyokap gue. Ini true story. Mereka sering cerita. Tapi kemudian ada saatnya juga mereka bilang, wah gue gak dikasih nih sama bokap nyokap gue. Kenapa? Karena baru minggu kemarin ribut. Ada, ini benar, ini true story. Nah, dan mereka menyesal, kenapa gue gak bisa pergi lagi gitu? Saya aja termasuk nggak ngizinin anak nonton bola kalau tanpa ama saya, Bang. Iya, harus lu ikut. Khawatir gitu kan. Betul, khawatir. Oke, jadi sampai di sini saja. Ini podcast ini sudah 1 jam. Tapi pembahasan kita nih daging, dan gue harapin kalau nanti, ya kita belum tahu kan tim mana yang juara. Tapi kalau Persija juara, lu harus bawa trofinya ke sini. Oh gitu, Bang. Lu lagi yang gue undang, ya kan? Oke, siap. Oke, ini kita selesai di sini, Bang. Ikutin slogan channel ini, Bang. Pakai salut kita, Bang. Begini, Bang. No hate, no politics, only football, only football. salam sepak bola. Salam sepak bola. Oke, makasih, Bang. Thank you, Bang Bidana. Thank you.